Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Poros dulur di Nusantara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Cak Gemblong dari Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, barakallahu likulli umrik. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengeluarkan unek-unek muturoso bahwa di Indonesia, di Nusantara saat ini baru banyak terjadi musibah, baik yang disebabkan oleh air yaitu banjir, baik gempa bumi maupun gunung meletus. Itu semua kalau saya rasakan atas ucapan atau doa yang diucapkan oleh para spiritual atau para sepuh yang meramalkan bahwa besok itu akan terjadi bencana. Dan ternyata Allah menunjukkan atas kuasanya, memberikan ijabah atas ucapannya. Kalau menurut saya, menurut Cak Gemblong, setiap ucapan adalah doa. Sehingga apa yang diucapkan itu kan menjadi suatu permohonan. Contohnya besok itu akan terjadi bencana, yaitu gunung meletus, banjir maupun gempa. Nah sekarang terjadi, ya kan? Di Nusantara ini baru banyak musibah. Banjir, gempa bumi, gunung meletus. Itu semua kan atas ucapan para spiritual yang doanya diijabah oleh Allah. Jikalau kita itu memiliki kedekatan dengan Allah, dengan Tuhan kita, Tuhannya manusia di seluruh dunia, berucaplah yang baik. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu atas seluruh ciptaan-Mu. Limpahkan keberkahan-Mu atas apa yang kami lakukan, ya Allah. Jadikanlah Nusantara ini Nusantara yang damai, tentram, dan sejahtera. Seharusnya berucap begitu, sehingga Allah menciptakan Nusantara ini yang damai. Malah berucap, besok akan terjadi bencana, besok akan terjadi dengan goro-goro. Nah, setelah doanya diijabah oleh Allah, pada bingung, pada menangis, bersedih. Duh Gusti, terus pundi menika kok terjadi musibah ini Gusti. Nah itu karena para ucapan poro-poro ahli spiritual yang meramalkan besok akan terjadi ini. Maka dari itu, marilah kita berucap yang baik agar terjadi kebaikan. Berucap yang benar agar perilaku kita menjadi benar. Jangan berucap yang tidak baik, karena ucapan kita adalah doa. Nah, jikalau Allah mengabulkan, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Coba pikirkan itu, renungkan itu. Jangan kita supaya dianggap ilmu, wah itu ramalannya jos begitu, biar terkenal, biar dikenal orang. Wah ramalannya Simbah itu benar. Itu bukan ramalan. Berarti kalau Simbah itu meramalkan benar, ucapannya sakti, Allah mendengar. Makanya berucap yang benar. Ayo para sepuh, para spiritual, atau yang non spiritual, atau yang disepuhkan, marilah kita berucap yang baik agar Nusantara ini terjadi Nusantara yang ayem, tentrem, gitu, seperti yang diharapkan para sepuh terdahulu. Masyarakat yang kemari palon Cinawi
Rak ngono. Mari kita merenungkan. Mari kita bersama-sama berucap yang baik, karena ucapan itu adalah doa. Demikian yang bisa saya sampaikan atas mudoroso, unek-unek mengenai hal atau sesuatu yang terjadi saat ini. Itu adalah ucapan dari kita. Semoga bermanfaat dan Allah senantiasa menimpakan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, sehingga terciptalah masyarakat yang tentram, damai, dan sejahtera. Banyak salah saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Imam Mahdi datang di tahun 2024. Lagi-lagi salah kaprah terhadap hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud sahih, Allah akan mengutus bagi umat ini seseorang yang akan menjadi mujadid, pemberharu agama ini di setiap akhir 100 tahun. Arti pembaharu agama itu adalah orang yang akan mengajak kaum muslimin balik kepada agama yang murni ini, jauh dari kesesatan, jauh dari aliran-aliran yang menyimpang. Sebagian orang memahami hadis ini, satu orang tersebut tuh dikiranya kayak superhero banget gitu loh. Orang yang bakalan bener-bener punya power besar di dalam Islam, dan akhirnya mereka membawa kembali Islam kepada kejayaan umat sebagaimana di zaman Nabi SAW. Akhirnya mereka bilang karena banyak tanda-tanda hari kiamat yang sudah hadir, maka di tahun 2024 ini adalah Imam Mahdi. Karena runtuhnya Turki Utsmani itu dulu di tahun 1924. Ini kacau banget perhitungannya. Mau tahu letak kesalahannya apa? Pertama, yang dimaksud ujung 100 tahun itu kata para ulama dihitung dari awal hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Coba deh hitung sekarang tahun berapa hijriah? Masih lama bro ujungnya. Ini abad ke-15 Hijriah, tapi ujung abad ke-15 masih berapa puluh tahun lagi. Bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, masih 50 tahunan lagi. Sekitar 56 tahunan lagi. Hitungannya Hijriah, oke? Terus nih ya, kalau misalnya perhitungannya dari runtuhnya Turki Utsmani 1924, itu kalau misalnya dari Masehi, ya nggak bisa dikemasein lagi karena hitungannya Hijriah. Setiap 100 tahun Masehi itu kalau dikonversikan ke Hijriah itu jadinya 103 tahun. Berarti kalau konversinya sebaliknya, kalau emang benar hitungannya kayak gitu, maka 100 tahun Hijriahnya tuh di tahun 2021. Ini udah lewat, nggak ada apa-apa kan. Selanjutnya saya sampaikan berdasarkan fatwa para ulama besar, Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab Fathul Bari, bukan kata ustadz-ustadz yang nggak tahu penafsirannya dari mana nih. Nih kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud mujadid ini bukan satu orang kayak superhero itu, bukan. Tapi bisa seseorang, bisa satu kelompok orang, bisa juga banyak orang. Yang jelas mereka adalah para ulama. Kalau di generasi awal tuh ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Di generasi keduanya ada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Itu orang-orangnya. Jadi jangan nganggep sekali lagi mujadid ini harus Imam Mahdi, harus Imam Mahdi. Enggak. So mari ya, saya ingin ngembaliin umat muslim untuk memahami agama dengan benar, hadis Nabi SAW dengan benar, dengan pemahaman para ulama. Jangan ngaco. Udah data-datanya ngaco, konversi taunya pun ngaco. Yang ada